Engkau telah mengizinkan kami ada sebagaimana ada untuk berbakti bersama Dikau di kesempatan ini. Kami mensyukuri akan karya baik-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Di pertengahan akan kebaktian kami pagi ini, kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya lawatan Tuhan senantiasa ada bersama-sama pada kami jemaat kepunyaan-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat kepunyaan-Mu di kesempatan ini. Berikan hamba-Mu hikmat kayu baru yang berasal daripada Tuhan, agar hamba-Mu menyampaikan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan hamba-Mu. Dan berikan pula hikmat bagi kami untuk renungkan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari, agar kebenaran firman-Mu benar-benar menjadi penuntun, menjadi pembawa pembaruan bagi hidup dan kehidupan kami, jemaat kepunyaan-Mu. Inilah hidup dan kehidupan kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang ditentukan oleh Sinode Gemit untuk kita belajar bersama dalam minggu ini terambil dari Pengkhotbah 9 hanya 10 sampai hanya yang ke-12. Di bawah berikut, nasib semua orang sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ternyata ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdas. Dalam waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala dan meletakkan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya, kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Salam. Selamat tunai. Tema yang menuntun kita pada hari ini yang ditentukan oleh Sinode adalah etos kerja orang Kristen.
Sebelum kita memasuki tentang bagaimana tema tentang etos kerja orang Kristen, yang kita harus tahu, ada yang kita harus pernah baca bahwa di tahun 2021 jumlah penduduk kita sekitaran 272,23 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 28,82 juta jiwa atau sekitar 10,58% yang memeluk agama Kristen Protestan atau Katolik. Dan ketika kita membandingkan juga dengan daerah kita, kita juga memiliki kebanyakan orang Kristen dan mungkin 0, berapa persen saja orang Islam kalau ada. Tapi muncul satu masalah. Masalahnya adalah bagaimana memastikan jumlah orang Kristen tersebut sebagai kekuatan yang bermakna bagi upaya kemajuan bangsa Indonesia. Dan itu kita berbicara tentang bagaimana kemajuan bangsa Indonesia dari kita orang Kristen. Kita menghitungkan orang Kristen yang ada di Rajua saja, tidak perlu sampai di luar. Apakah kita sudah memastikan bahwa diri kita orang Kristen ini sudah menjadi kemajuan untuk bangsa kita, terutama untuk daerah kita? Pertanyaan ini penting, mengingat kemajuan hidup berbangsa sangat bergantung pada karya aktif warga masyarakat. Jadi setiap kemajuan itu bergantung pada kita, keaktifan kita sebagai masyarakat, sebagai warga Rajua. Kekayaan alam dan fasilitas teknologi diperlukan sebagai faktor pendukung. Jadi kita punya kekayaan yang ada, alam yang kita miliki, teknologi apa yang kita miliki, itu hanya sebagai pendukung, bukan penentu kita punya kemajuan, hanya sebagai faktor pendukung. Pendukung seperti kemajuan, seperti keadilan, kesejahteraan, ketertiban, kerukunan, dan seterusnya. Tapi yang menjadi faktor utama adalah sehat, terampil, terdidik, dan termotivasi untuk kerja. Itu yang namanya etos kerja. Etos kerja dan moral yang tinggi. Jadi kita harus punya rasa bahwa kita punya etos kerja yang tinggi atau moral yang tinggi, yang menghasilkan yang orang yang termotivasi, terdidik untuk bekerja. Jadi ketika kita memiliki etos kerja dan moral yang tinggi, maka ada yang namanya produktivitas. Produktivitas dalam arti kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan melakukan pekerjaan yang berguna, efisien, dan bernilai tambah. Jadi ketika kita memiliki etos kerja yang baik, kita akan menciptakan produktivitas, pekerjaan yang berguna, efisien, dan bernilai. Orang Kristen dimanapun sebagai warga bangsa perlu memiliki etos kerja yang baik dalam pembangunan masyarakat demi mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang besar dan maju. Seperti yang kita menjadi tema kebangkit negara kita yang merdeka baru-baru. Kita terpanggil oleh iman kepada Allah untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Jadi kita orang Kristen bukan saja memiliki etos kerja yang tinggi, tapi kita dipanggil untuk terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Jadi kita adalah orang-orang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi kemajuan bangsa. Kita tidak bisa berharap dengan orang lain. Kita orang Kristen harus menjadi yang terdepan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki etos kerja yang tinggi yang mampu menjadi kemajuan untuk bangsa kita. Dan sebelum kita masuk di tema tentang etos kerja orang Kristen, dalam pengkhotbah sendiri kita mengambil sebuah tema, yaitu kesia-siaan.
Dalam tradisi Kristen, kitab ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Raja Salomo. Di usia yang makin senja, Salomo melihat kembali pengalaman hidupnya dan menyadari bahwa banyak hal yang ternyata sia-sia. Jadi semua berbicara tentang kesia-siaan yang dialami oleh seorang Raja Salomo. Menjadi tema utama yang pedomannya kita pengkhotbah. Ada banyak hal yang menimbulkan sukacita, di samping banyak hal yang membuat gelisah. Menurut kita pengkhotbah, semua itu adalah anugerah Allah. Inilah kenyataan hidup yang Allah berikan kepada manusia. Terhadap kenyataan yang ada, manusia merenungkan karya Allah dalam hidupnya. Bapak, mama, saudara-saudari yang ada dalam kasih Kristus, nas ini kita berisi nasihat untuk bekerja keras. Bekerja keras. Jadi ketika kita membacanya dari ayat yang 10 hingga ayat 12, 2 ayat saja, tapi itu memaknakan tentang bagaimana kerja keras. Kerja keras punya etos kerja yang tinggi. Kesempatan hidup adalah anugerah Allah. Jadi kesempatan hidup itu anugerah Allah. Jadi kita jangan sia-siakan. Kita jangan sia-siakan dengan hanya kita berurus hal-hal yang tidak sebenarnya penting. Tapi ada hal yang lebih penting yang bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Apapun situasi hidup setiap orang, kesempatan hidup terus bergerak menuju titik akhir. Jadi kita punya hidup ini tidak pernah, bila dalam posisi situasi apapun, setiap hidup orang itu pasti akan menuju pada yang namanya akhir. Tidak ada yang kekal, pasti ada kata akhir. Setiap kesempatan harus dimanfaatkan. Segala sumber daya harus dikelola demi mewujudkan harapan dan cita-cita untuk kebaikan diri dan sesama, keluarga, komunitas, masyarakat, dan semesta. Jadi apa yang ada, apa yang kesempatan yang kita miliki harus dimanfaatkan. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak pernah mendengar lagu itu bersama-sama, dan itu menjadi lagu yang orang bilang menjadi pedoman hidup setiap orang. Jadi kalau belum tahu, cari tahu lagu itu ada di manfaat. Jadi setiap kesempatan harus dimanfaatkan. Segala sumber harus dikelola demi mewujudkan harapan dan cita-cita untuk kebaikan diri dan sesama, keluarga, komunitas, masyarakat, dan semesta. Jadi semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita manfaatkan. Jadi kita bukan saja memanfaatkannya untuk diri kita sendiri, tapi memanfaatkan untuk manfaat bersama. Dari hal ini kita mendapat 3 pertimbangan. Yang pertama, cerita keberhasilan atau produktivitas hidup setiap orang berkaitan dengan pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Semua hal itu tersedia pada kesempatan hidup kita sekarang ini. Itu berada pada ayatnya yang ke-10. Jadi setiap cerita keberhasilan dan produktivitas hidup setiap orang ada yang namanya kerja. Jadi kalau kita tidak bekerja, ya itu sudah. Keberhasilan atau produktivitas hidup kita tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau ada kita yang merasa masih bermain-main dengan kehidupan, jangan. Karena itu tidak akan ada yang namanya produktivitas atau keberhasilan. Jadi kita akan merasa nanti kita hidup hanya sia-sia. Jadi semua sudah tersedia untuk kita. Kesempatan itu ada untuk kita semua. Tidak ada yang dispesialkan, tidak ada. Saya saja yang ada. Tidak. Semua punya kesempatan untuk itu. Jadi jangan buang-buang kesempatan itu. Ciptakanlah suatu keberhasilan dengan
produktivitas. Ada hal-hal yang banyak yang ada di daerah kita yang membutuhkan kita untuk kerjakan dan menghasilkan. Karena kita adalah daerah yang dalam proses menuju maju. Yang kedua, Allah yang berdaulat menentukan keberhasilan dari segala pekerjaan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di dalam hidup ini, karena Allah punya kriteria sendiri untuk mengaruniakan keberhasilan. Jadi Allah yang berdaulat menentukan. Dia yang menentukan segalanya, apakah itu berhasil atau tidak. Jadi ketika kita bekerja, yang kita harus lakukan adalah mengingat Dia, berdoa dan bekerja. Tidak ada kata pekerjaan yang kita kerjakan kalau tanpa berdoa, saya yakin pasti sia-sia. Jadi semua hal itu kita andalkan kepada Tuhan Sang Pencipta kita, karena semua itu datang daripada Dia. Seringkali kriteria itu jauh berbeda dengan kriteria dalam pandangan umum manusia. Jadi kita kadang-kadang berpikir, oh ternyata kriteria Allah begini, kita begini. Ternyata tidak sama, berbeda-beda. Jadi kita siap menjalani dan bersyukur setiap apa yang kita miliki. Kita harus syukuri dengan kita bekerja sambil berdoa, karena kita tidak tahu kriteria Allah itu seperti apa. Adakah dalam diri kita atau tidak ada, itu Allah yang tahu. Tapi ingat, kita harus selalu bersyukur, membarengi setiap pekerjaan kita dengan berdoa, karena Dia yang menentukan semua itu. Ada kenyataan bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas, dan karunia bukan untuk orang yang cerdik, cendekia. Itu berada pada ayatnya yang ke-11. Jadi semua yang dilakukan oleh Allah, Dia yang menentukan keberhasilan kita, dan kita tidak tahu Dia pilih yang mana. Semua Dia bisa merubah semuanya menjadi apa yang Dia tahu yang terbaik. Tapi Dia tidak menentukan hal-hal yang sembarang-sembarang, tidak. Dia menentukan yang memang betul-betul dia layak mendapatkan apa yang dia kerjakan. Jadi berhikmat, jadi kekayaan bukan saja untuk yang cerdas. Kekayaan bukan untuk saja yang cerdas. Jadi kekayaan kita bisa juga dapat. Semua orang bisa mendapatkannya. Karunia bukan untuk orang yang cerdik cendekia. Bukan saja untuk orang yang cerdik, tapi kita juga bisa. Jadi jangan berputus asa atau segala yang kita berjuangkan itu sia-sia, jangan. Karena kita punya jatahnya masing-masing. Siapapun kita dengan sumber daya yang dimiliki dapat bekerja dengan sekuat tenaga demi hasil yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi tugas kita adalah dengan kita bekerja sekuat tenaga dengan sumber daya alam yang ada. Kalau ada ladang kita tofa, kalau ada kebun, kalau ada air yang butuh siram halaman, siram bunga, siram pohon, kita buat. Jangan biarkan apa yang ada pada kita tinggalkan saja, kita kerjakan. Itu yang Tuhan minta. Jadi alam yang ada itu kita manfaatkan, karena dia tidak bisa berjalan sendiri kalau kita tidak manfaatkan. Jadi siapapun kita dengan sumber daya yang dimiliki dapat bekerja dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga berarti bukan hanya dengan tenaga saja, tapi ada tanda kuat. Kalau kebanyakan kita menggunakan hanya kerja, tapi ya kerja sedikit sudah capek, sudah loyo. Tapi kita tidak berpikir apakah ini membutuhkan pekerjaan cepat, harus selesai cepat supaya kita makan juga cepat. Jadi ada kata sekuat tenaga. Bukan saja menggunakan tenaga, tapi sekuat tenaga. Bukan kerja yang memberi hasil, bukan kerja yang memberikan hasil, melainkan Tuhan yang menganugerahkan hasil.
Jadi semua itu bukan kerjaannya yang menghasilkan hasil, tapi anugerah dari Tuhan yang menghasilkan hasil. Jadi kita orang Kristen, pedoman kita adalah Tuhan. Ketika kita bekerja, kita yakin bahwa anugerah pekerjaan yang ada itu bukan karena kita yang mampu mencari atau hanya mendapatkan pekerjaan itu, tapi karena Tuhan yang anugerahkan kita untuk kita mendapatkan pekerjaan itu. Jadi kita harus bersyukur. Yang ketiga, manusia dapat terjebak oleh waktu kemalangan, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Ayatnya yang ke-12. Ada banyak hal dalam hidup yang terjadi di luar kehendak kita. Jadi ada banyak hal yang terjadi di luar kehendak kita. Sempatnya kita tidak mengharapkan, saya akan mendapatkan uang, saya akan mendapatkan pekerjaan besok. Kita tidak ada harapan. Mungkin sudah putus asa, tidak dapat harapan. Tapi ketika kita selalu bersyukur, menjalankan ibadat, rajin sekolah, minggu rajin sekolah, rajin dan tidak melawan orang tua atau apapun itu, dengan sendirinya Tuhan pasti tahu, ternyata anak ini membutuhkan ini. Dia berjuang untuk mendapatkan ini selama ini. Dia sudah menunjukkan bahwa dia mampu bekerja di tempat yang ini. Jadi dia sediakan untuk kita. Jadi semua itu di luar kehendak kita. Dia yang menentukan. Ketika kita, seperti yang saya bilang, kita dalam keadaan selalu bersyukur dengan kehidupan kita, pasti Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan atau di luar kontrol kita. Semua pekerjaan yang dilakukan memiliki kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Jadi pekerjaan yang kita miliki tidak semuanya berhasil, tidak semuanya gagal. Ada yang pertamanya kita gagal, pada akhirnya kita berhasil. Ada yang pertamanya kita berhasil, pada akhirnya ada yang gagal. Jadi kita tidak tahu seperti apa kehendak Tuhan. Dia yang menghendaki semuanya. Tuhan tidak semuanya bisa. Ada yang dia tukang senior, tapi kalau Tuhan kehendaki dia menjadi gagal. Ada guru yang memang dia sudah mengajar, tapi Tuhan menghendaki dia kalau ada depannya tidak lulus perguruan tinggi, itu Tuhan yang menghendaki. Karena banyak orang yang berkata dia pintar di sekolah, tapi ketika masuk perguruan tinggi dia gagal lolos. Ada banyak yang seperti itu. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita tidak tahu seperti apa kehendak Tuhan. Nah, bacaan kita mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa dunia tempat kita hidup sekarang adalah dunia milik Allah dan hidup kita ada di tangan Allah. Jadi semua itu adalah milik Allah. Jadi kehidupan kita, dunia yang kita jalani sekarang seperti apa, bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi ingat, kita jangan menjadi suatu kesombongan, saya hidup di Rajua nyaman begini, memang saya yang buatin Rajua nyaman. Bukan. Inilah milik Allah. Kita hanya hidup di dalamnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, jangan bersombong diri. Selalu bersyukur bahwa kita ada di Rajua yang masih jauh dari kata yang namanya kemiskinan yang paling buruk. Ada yang namanya mis, ada yang hidup susah melarat, tidak makan minum 1 minggu 2 minggu, tidak ada. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita tempat yang masih nyaman dan aman, masih lebih baik dari yang ada di luar sana. Segala sesuatu yang ada di tangan Allah, hikmat, kepandaian, dan perbuatan yang hebat, tidak pernah menentukan apa-apa dalam hidup ini. Jadi kita yang memiliki hikmat, kepandaian, dan perbuatan yang hebat tidak pernah menentukan apa-apa dalam hidup ini. Itu bisa terjadi, kita bisa menentukan itu kalau kita sambil bersyukur dan berdoa dan menganggap bahwa dunia ini adalah milik Allah. Tapi kalau kita menganggap kita, ternyata saya orang hebat, saya punya kepandaian, saya perbuatan juga hebat, pasti saya sudah yang memiliki dunia. Itu
Tidak. Itu bukan milik kita. Dan tidak pernah menentukan apa-apa untuk merubah apa di dalam kehidupan kita. Tidak mendatangkan kemajuan kalau kita berpikir seperti itu. Karena yang memiliki, ingat, yang paling harus kita ingat adalah yang memiliki ini semua adalah Allah sendiri. Bagi pengkhotbah, hidup manusia adalah misteri, rahasia, dan pertanyaan tanpa jawaban. Jadi dalam pengkhotbah ini kita mengetahui bahwa hidup manusia itu hanya sebuah misteri, barang yang tidak kita tahu akan seperti apa, gagal atau jadi. Semua kita tidak tahu, masih rahasia, masih hal yang tersembunyi, yang kita mau cari tahu pun susah. Seperti orang bilang hanya yang tahu hanya satu orang saja, dia yang kuasa. Jadi kalau kita sudah pernah tahu, semua orang punya rahasia. Kalau rahasia itu bukan berarti 2-3 orang yang tahu, satu orang cukup yang tahu. Dan itulah dunia ini. Jadi semua itu masih rahasia kita punya hidup. Jadi dalam pemahaman ini tidak dimaksudkan agar kita menjadi pasrah dan pasif dari semua yang telah kita dengar. Itu bukan untuk membuat kita menjadi orang yang sudahlah. Nanti juga ada bilang satu hidup masih misteri, juga masih rahasia, juga tidak tahu seperti apa. Nah sudah hidup diam-diam, kau tidur, tutup mata, sudah. Nanti kalau Tuhan jawab bilang, nah sudah selesai pun saat. Bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang diharapkan. Bukan menjadi kepasrahan atau pasif, orang bilang tidak bergerak lagi. Melainkan mendorong kita agar terus bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik supaya hidup dan kehidupan kita terpenuhi sebelum kita tahu ternyata jalan hidup saya menuju ke arah ini, sebelum menuju ke arah ini. Kita tidak tahu. Kita hanya perlu mendorong kita agar terus bekerja dengan baik. Tidak ada hal lain yang harus kita perbuat. Jangan diam, jangan merasa sudah lemah. Jangan, melainkan terus bekerja dengan baik. Etos kerja orang Kristen adalah bekerja dalam jalinan relasi yang baik dengan Allah. Menjalin relasi yang baik dengan Allah. Itulah etos kerja orang Kristen. Relasi yang baik dengan Allah adalah selalu bersyukur di setiap kehidupan kita. Menjalani dengan berdoa, bekerja dan berdoa. Itulah yang harus kita lakukan. Relasi dengan Allah itu akan menunjukkan bahwa kita memiliki etos kerja atau kekuatan kerja yang betul-betul ingin mewujudkan dan menghasilkan produktivitas dan keberhasilan. Kerja yang tekun dalam relasi yang baik dengan Allah. Dan pada akhirnya kita harus tekun, bukan saja menjalani relasi dengan Allah, ya sudah, pin hari besok jangan, datang lagi hari besok lagi jangan. Bukan itu, tapi tekun. Tekun berarti rajin. Dan hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dari bacaan ini kita menegaskan panggilan iman untuk bekerja sekuat tenaga selagi ada kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Pada nama yang ada dalam kasih Tuhan, kita ditegaskan untuk panggilan iman untuk bekerja sekuat tenaga selagi ada kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Jadi jangan buang-buang kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Selagi ada kekuatan, orang yang ada sakit saja, yang memiliki kekurangan kaki, memiliki kekurangan tangan, mata buta, berusaha untuk kerja. Apalagi kita yang memiliki kelebihan lebih dari mereka, marilah kita bekerja. Apalagi kita orang Kristen punya panggilan iman untuk menjadi orang yang bekerja keras. Jadi jangan buang-buang kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak hal yang Tuhan sediakan untuk cara hidup yang bermakna. Semua itu perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi apa yang ada itu kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Kalau kita tidak manfaatkan, bahaya. Karena dengan cara kita memanfaatkannya saja, itu sudah satu rasa syukur kepada Tuhan. Jadi hidup dan kehidupan kita yang masih ada, diberikan nafas hidup, masih kuat, masih bisa berjalan dari rumah ke gereja, manfaatkanlah itu dengan baik. Untuk selalu menjadi sebuah tanda syukur kepada Tuhan. Jumlah orang Kristen di Indonesia terbilang sangat banyak, terkhusus Rajua. Dapat dipastikan bahwa orang Kristen turut hadir pada berbagai peran strategis bagi kemajuan bangsa, seperti pejabat publik, tokoh agama, aparat sipil negara, anggota personil TNI Polri, satpam, petani, nelayan, pedagang, tukang bangunan, asisten rumah tangga, anak sekolah, mahasiswi, mahasiswa, dan lain-lain. Itu semua punya peran penting. Ada kita orang Kristen. Dan kita semua di sini bukan saja menjadi aparat sipil negara, menjadi tokoh agama, menjadi anggota personil, bukan. Kita semua punya hak yang sama sebagai orang Kristen untuk jadi berperan penting dalam strategis untuk kemajuan bangsa kita. Tapi yang seperti yang bilang, ada orang-orang yang berperan penting seperti pejabat-pejabat kita sebutkan tadi. Terkhusus yang saya tahu ada satu orang itu Kapolri. Dia adalah orang Kristen. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk bergerak bersama. Bapa Mama yang ada dalam cinta kasih Tuhan, sungguh-sungguh mengembang setiap pekerjaan. Bekerja secara bertanggung jawab. Karena pekerjaan itu bukan hanya sarana mencari kebutuhan hidup, tetapi juga kesaksian iman kepada Allah. Jadi pekerjaan yang kita jalankan ini bukan saja untuk kita punya kehidupan penuhi. Kita mendapatkan uang, kita hidup, dapat makan, dapat minum, dan untuk bisa hidup lebih baik lagi, menjadi apa yang tidak akan tercapai. Bukan itu saja, tetapi sebagai kesaksian. Ketika kita bertemu Tuhan, kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia, kita punya kesaksian. Oh, ternyata saya bisa bersaksi di depan Tuhan bahwa saya melakukan semuanya itu karena bersyukur kepada Tuhan. Karena itu semua iman dan percaya kita kepada Allah sebagai pemberi kesempatan hidup dengan segala kapasitas yang kita miliki, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan jadikan kita orang, kita berpikir kita semua sia-sia, tapi jadikanlah apa yang ada pada diri kita menjadi panggilan iman, kesaksian kepada Tuhan. Kiranya Tuhan